Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Ajam Center. Ketemu lagi dengan saya Acep Jamaluddin di channel Ajam Center, channel yang menyajikan serial pendidikan politik. Tujuannya sederhana, untuk mencerdaskan masyarakat terhadap pemahaman politik sehingga memberikan pemahaman yang baik dan benar dan mampu menghasilkan dan berkontribusi untuk pembangunan di Kota Cimahi. Saya hari ini sedang berada di komplek perkantoran pemerintah Kota Cimahi. Disinilah tempat berkumpul aparatur sipil negara, bekerja untuk melayani masyarakat secara maksimal. Baraya Ajam Center, video kali ini akan melanjutkan video yang sebelumnya. Video yang pertama membahas terkait dengan pengertian dan pentingnya politik atau siasa. Video kedua membahas politik tidak akan pernah lepas dari membahas negara, warga negara, dan pemerintahan. Video ketiga membahas terkait dengan negara. Video keempat membahas pemerintahan daerah, tentang kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dan sudah berbincang-bincang dengan Bapak Wali Kota Cimahi. Video kelima masih membahas pemerintahan daerah, tentang DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Cimahi, dan berbincang-bincang dengan Ketua DPRD Kota Cimahi. Baraya Ajam Center, pemerintah daerah yang tadi saya sampaikan dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah diisi oleh aparatur sipil negara. Jabatan tertinggi di aparatur sipil negara dan karir tertinggi adalah sekretaris daerah. Baraya, kita akan berkunjung ke ruangan kerja dan berbincang-bincang dengan sekretaris daerah membahas tentang perangkat daerah. Ayo Baraya, kita jalan. Go. Baraya Ajam Center, saya sedang di ruangan sekretaris daerah Kota Cimahi bersama dengan Bapak Dik S. Nugraha MM. Beliau sudah bareng dengan saya. Baraya, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampurasun. Lapes. Kumakan kabar akang jeung keluarga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. Baraya, sebelum berbincang-bincang dengan Bapak Sekretaris Daerah Kota Cimahi, saya ingin menjelaskan dulu. Perangkat daerah terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan, dinas, dan kecamatan. Ya. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Beliau yang memimpinnya nih. Ya. Beliau adalah jabatan karir tertinggi di aparatur sipil negara. Tugas sekretaris daerah adalah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan, pengordinasian administratif, pelaksana tugas perangkat daerah, dan yang terakhir pelayanan administratif. Beliaulah yang mengerjakan hal itu. Baraya, beliau ini sebagai sekretaris daerah adalah jabatan karir tertinggi. Oleh sebab itu di Kota Cimahi sebagai PNS. Karena perangkat daerah itu diisi oleh aparatur sipil negara. Baraya, kita sebelum berbincang-bincang jauh dengan Pak Sekda, jangan lupa tetap di-subscribe ya. Klik loncengnya biar tidak tertinggal video terbaru dari kami. Baraya Ajam Center, pada sesi ini kita akan mengenal sosok Sekda secara dekat tentunya. Beliau, Sekda ini merupakan jabatan karir tertinggi di Kota Cimahi. Golongan 2A ya, Kang? Eselon 2A. Eselon 2A.
jabatan dan karir tertinggi di aparatur sipil negara. Kita tanya-tanya aja, nggak usah serius-serius amat Pak Sekda. Biasa kan? Iya, biasa. Pak Sekda, Siap. jabatan karir tertinggi ini tentu bukan diraih dengan mudah. Iya. Pasti secara bertahap, berjenjang, butuh waktu, kerja keras dan prestasi yang pasti. Iya. Kang, saya panggil Akang aja ya. Panggil Akang aja, siap. Saya panggil Akang aja, Kang. Ceritain Kang, mulai Akang diterima jadi PNS kalau dulu. Iya. Oh, kan diterima jadi PNS sampai hari ini jadi Sekda Kang. Ceritain dong. Mana Kang? Jadi pertama saya diangkat itu sebagai PNS oleh pemerintah provinsi, yang mana saat itu saya ditugaskan ke kota Cirebon. Oh, di Cirebon lah Baraya. Lanjut. Abdi di Cirebon. Alhamdulillah 2 tahun abdi di Cirebon. Cirebon. Estuning itu adalah pengalaman berharga. Ya. Bagaimana kita memahami arti seorang PNS itu. Karena kenapa? Ternyata di Cirebon ini kita dihadapkan kepada banyak fakta bahwa tugas menjadi seorang abdi negara ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Ya. Banyak masyarakat yang memerlukan uluran tangan yang harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Benar. Alhamdulillah selama 2 tahun saya di sana. Nah, pada masa era otonomi daerah dulu kan sempat itu ya otonomi daerah. Tahun seberapa Kang? Itu sekitar tahun ya 2001. Oh, setelah reformasi. 2000 setelah Bukan pengembangan wilayah, bukan waktu zaman 1980-an, bukan. Ya, bukan. Setelah reformasi. Jadi saya tambahkan dulu barangkali lupa, saya di Cirebon ini kurang lebih tahun 99 dan pindah ke provinsi ini 2001 ya. Oh. Nah, itu dikarenakan pada saat itu memang kita dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sudah berubah menjadi konsep atau penerapan konsep otonomi daerah. Nah, akhirnya saya memilih kembali balik ke ke induk Cimahi. organisasi. Belum. Oh, belum. Kembali ke induk organisasi. Apa itu? Karena yang mengangkat saya adalah pemerintah provinsi, saya minta kembali ke pemerintah provinsi. Jawa Barat. Oke. Alhamdulillah ditempatkan di Bapeda. Sama di Cirebon pun saya Bapeda. Balik ke provinsi, saya ditempatkan di Bapeda provinsi. Nah, juga kurang lebih sekitar 2 tahun saya di sana. Di provinsi. Tetapi dalam rentang waktu dengan di Cirebon 2 tahun, provinsi 2 tahun ini cukup banyak yang membuat saya harus belajar. Kalau di Cirebon saya harus bisa memahami arti dari seorang PNS untuk lebih mengabdi kepada masyarakat. Sementara di pemerintah provinsi saya lebih banyak belajar bagaimana manajemen kerja, bagaimana orientasi seorang PNS di dalam merumuskan kebijakan yang pro rakyat. Ya. Sungguh suatu pengalaman yang menurut saya mungkin sangat jarang ya orang bisa mengalami kesempatan seperti itu. Dan saya mengalaminya, alhamdulillah. Banyak belajar. Karena di Bapeda provinsi ini semua sudah tertata sedemikian rupa. Sehingga ketika seseorang datang ke kantor untuk bekerja, ya fokusnya bekerja, tidak yang lain. Itulah. Sistemnya sudah bagus. Sudah sangat settle. Sudah sedemikian mapan sistem yang dibangun di sana. Alhamdulillah. Nah, setelah itu barulah kemudian saya kembali ke kota Cimahi. Nah, daerah asal. Iya. Oh, orang Cimahi. Lanjut. Kelemahan dan kelebihan barangkali sebagai orang Sunda ya, selalu akan kangen dengan tanah kelahiran. Pasti. Lembur, sorangan. Nah, kembali ke Cimahi di 2003. Sim Guring ngalih deui ka Cimahi. Ditempatkeun di Bapeda deui. Ya, linear. Ya. Alhamdulillah harita nya kapungkur. Kondisinya belum seperti saat ini.
yang mana ketika itu Cimahi masih baru berdiri dengan berbagai banyak keterbatasan. Tahun sabaraha Kang? 2003 teh karaos keneh kakiranganana. Oh iya, 2000 hiji didirikan, 2003 Akang namanya pindah ka dieu. Oh iya. Lanjut Kang. Nah, 2003 di Bapeda dengan kondisi yang serba terbatas. Sementara saya berasal dari Bapeda provinsi yang sudah sangat settle. Sistem sudah sangat baik. Kantor masih di itunya, di kantor DPRD. Di alun-alun. Alun-alun. Kapungkur mah aya bangunan tilas PDAM. Nya. Ruangan teh sacangkewok tah. Sameter setengah udah nyali. Biasa di gedung sate. Oh di itunya. Bapeda mah di Dago. Gedungna hade pindah ka dieu sagede teh. Ya lanjut. Tapi tenan naon da memang siap. tujuan ngalih ka Cimahi teh pengabdian. Hoyong bebakti. Ya. Bebakti ka masyarakat Cimahi yang notabene banyak saudara-saudara saya tinggal di sini. Ya alhamdulillah. Dengan keterbatasan itu tidak kemudian menyurutkan untuk lebih termotivasi. Ya alhamdulillah kita dengan dibantu oleh rekan-rekan kerja yang lain bahu-membahu membangun atau menyempurnakan sistem tata pemerintahan di Kota Cimahi khususnya dalam aspek perencanaan. Ya. Alhamdulillah kemudian seiring dengan berjalannya waktu ya alhamdulillah relatif bisa kita lakukan. Ya. Nah buktos ya harita waktu acan aya kantor Pemkot Cimahi di Jalan Cianjuang atau Raden Demang Harjakusuma. Kita merencanakannya di sana. Oh iya pasti, Bapeda deh. Alhamdulillah. Badan Perencanaan Daerah. Dan mungkin Cimahi ini termasuk kota yang cukup progresif ya. Dilihat dari perkembangan setelah ditetapkan menjadi kota otonom. Kota otonom. Apa itu Kang? Cimahi terkategorikan sebagai kota yang betul-betul pada saat awal berdirinya langsung berlari kencang sehingga tidak perlu waktu lama kemudian memiliki pusat pemerintahan. Benar. Yang kedua, perubahan di tingkat masyarakat juga sangat terasa. Sami sareng. Oh, sami kalaman. Orang tiasa kauningannya kapungkur waktu Cimahi statusna kotip. Nya, masih ke kabupaten. Udah. Upami dibandingkan ke orang sabada Cimahi janten kota otonom. Probinna ketinggal pisah. Luar biasa. Ya. Sampai orang kota Bandung iri ke Cimahi. Laras. Karena abi mah tetangga. Perbatasan Bumina, orang perbatasan. Lanjut Kang. Inilah yang seharusnya bisa menjadi alasan bagi semua masyarakat Cimahi sebagai warga dari sebuah kota otonom bahwa kita semua bisa melakukan suatu pembuktian bagaimana dengan Cimahi setelah jadi kota otonom ini ternyata banyak hal yang bisa dilakukan dan terjadi perubahan. Ya. Oke, Kang, nanti itu session itu. Ya. Setelah Akang di Cimahi, di Bapeda pertama kali, terus gimana lagi tuh Kang? Sampai Akang jadi sekda nih. Nah, ya Cimahi, saya kebetulan pindah ke Cimahi ini ketika itu masih dalam posisi sebagai staf. Ya, belum punya jabatan nih. Ya. Kemudian 2004 kalau nggak salah, saya diberi kepercayaan untuk menduduki jabatan eselon 4A. Masih di Bapeda. Masih. Basicnya Bapeda. Pemikir ini, baraya pemikir. Badan Perencanaan Daerah. Ya, saya kira itu takdir barangkali ya. Ya. Eselon 4 di Bapeda, kemudian lanjut sampai kepada Kabid. Harita Kabidna Kabid Sosbud, Sosial Budaya. Di Pewarang ngurus. Masih di sekretariat daerah bawahnya? Bukan. Di Bapeda. Bapeda. Bapeda di bagian Perencanaan Sosial dan Budaya. Pada Bapeda. Oke. Padahal jujur simkuring teu aya urusanana jeung sosial budaya. Karena basic simkuring mah eksak. Oh, kayak orang jalan itu tukang ngoprek. Tukang ngoprek. Tapi ya ketika kepercayaan itu jatuh, saya berusaha untuk banyak belajar. Bagaimana dalam setiap komunikasi dengan rekan kerja harus ada bekal bagi saya untuk senantiasa bisa lebih memotivasi diri saya untuk berkontribusi atas tugas saya sebagai ASN ini kepada masyarakat. Ya tentu saja ini dalam konteks bagaimana peran pemerintah Kota Cimahi ini harus bisa lebih optimal. Ya, alhamdulillah. Siap. 2004. Jadi Kabid ya?
Jadi kabid 2004 Kasubid. Sekitar 4 tahun 2010 kalau salah ya. Itu menjadi kabid. Masih di Bapeda. Masih di Bapeda. Tracknya Bapeda. Ya. Lanjut ke Adbang. Nah, sekitar 2012. Adbang. Ya. Jadi dialih tugaskan setelah menjadi kabid ini menjadi kepala bagian administrasi pembangunan. Tahun 2012 kalau nggak salah. Setelah jadi Adbang, barulah Kadisdik. Kepala Dinas Pendidikan. Ya. Nah, alhamdulillah jadi Kadisdik itu tahun 2016. Ya. Saya ingat itu. 2016 jadi Kadisdik. Lagi-lagi juga ini bukan hal yang betul-betul sejalan dengan latar belakang pendidikan saya. Ya. Tapi paling tidak ketika saya ditugaskan jadi Kadisdik, saya sedikit banyak tahu apa yang harus dilakukan di dalam membangun pendidikan Kota Cimahi. Kenapa? Karena saya juga dulu tercatat sebagai siswa, tahu kelebihan dan kekurangan proses di sekolah. Benar. Pernah sekolah. benar. Pengalaman berharga mah itu. Iya, benar. Pengalaman. Nah, alhamdulillah ditempatkan di Disdik Soksanaos, tidak linear dengan latar belakang pendidikan saya. Tapi pengalaman untuk itu alhamdulillah pernah saya dapatkan. Bagaimana keadaan di sekolah, bagaimana kita mengharapkan seorang guru dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Setelah jadi Kadisdik, nah kemudian asisten ya? Jadi asisten. Asisten bidang apa? Asisten bidang perekonomian dan pembangunan. Terus nyambung. Ya. Eta teh 2018. Eselon 2 itu di Kadisdik, masih Eselon 2, terus asisten Eselon 2, sekarang sebagai Sekda Eselon 2A. Ya, 2018 alhamdulillah dipercanten ku Pak Ajay janten Sekda. Nah, ini adalah tantangan bagaimana kita atau saya secara pribadi memahami kedudukan sebagai seorang sekretaris daerah ini sehingga betul-betul bisa memenuhi harapan semua pihak. Terutama dalam kaitan bagaimana saya mempertanggungjawabkan kinerja saya kepada pimpinan dan kepada masyarakat Kota Cimahi. Kang, lanjut Kang. Ya. Nanti kita dalami tugas Kang ya. Siap. Baraya, sabar. Pasti saya dalami tugas Pak Sekda ini. Karena Pak Sekda ini sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah. Nah, kepala daerah ide dan gagasannya sudah dituangkan dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Waktu kemarin saya diskusi dengan Pak Wali, sukses tidak suksesnya gagasan Pak Wali yang ada di RPJMD itu akan tergantung kemampuan perangkat daerah. Tapi saya sangat percaya ke Pak Sekda ini. Latar belakangnya dari Badan Perencanaan Daerah, artinya pemikir Akang gitu. Sampai kemudian Akang hari ini pada jabatan tinggi. Kang, masih tentang Akang, Kang? Udah nanti sabar aja, sabar. Tengah, Kang, Akang resep ngoprek. Ngoprek naon. Aduh. Kelah Kangge ngoprek naon, Kang? Bisi ngoprek naon aneh, Sep. Sanes apal di mana, Kang? Bukan apal, warna ngoprek naon dah. Jadi, Baraya, saya tanya kan, Pak Dik ini tadi kan bilang saya orang eksakta, tapi di luar itu bukan. Pak Dik pagawean resep ngoprek, lamun di imah teh bisa cicing, segala dioprek. Can ama boga alat ke ngoprek ting bengkel ting naon. Ayo Kang ceritain Kang. Naon tadi ngoprek? Ya memang tingkat stres di pekerjaan itu tinggi ya. Apalagi dalam posisi Sekda. Ya. Bahkan sebelum jadi Sekda pun dalam level Eselon 2 itu sudah menurut saya dimanapun posisinya tingkat stresnya pasti tinggi. Pasti Eselon 2. Harus ada cara bagaimana kita menyalurkan atau mengalihkan pikiran kita sehingga tidak betul terus-terusan ditekan oleh beban pekerjaan. Bener. Nah, alhamdulillah memang abdi resep ngoprek. Ngoprek naon? Cing tanya ngoprek naon. Sagala rupi. Tapi lain aneh-anehnya dioprek lain. Dan dugikeun ka kieu Pak Ajam. Bakat tingku resep ngoprek. Alhamdulillah di bumi itu gaduh dugikeun ngaja ngagaluh mesin bubut tapi mah. Waduh. Ngagaluh 2 alhamdulillah. Waduh mesin bubut. Iya. Sekda Pak. Sekda nih. Ya. Jadi di bumi itu mesin bubut jika bengkel teknik we. Ya. Terus. Pokoknya mah sarupaning parabot aya. Di mesin bubut dugikeun ka
mesin elas, mesin sugu, segala rupaya. Bade anu otomatis bade nu manual alhamdulillah ya. Pernah naon wae nu dioprek tah? Eta ku mesin bogu teh lagi naon gitu. Pernah ya mah isengnya. Iseng ya. Harita kalersan abdi ningali dina YouTube. Ningali kataji abdi teh. Aya mesin mini jet. Mini Jet. Tentang apa mini jet itu? Turbin. Oh, turbin ya. Turbin seperti mesin pesawat lah. Iya, tapi emang mini. iya. Cobean kada mah. Ya, terus Alhamdulillah berhasil. Bung umurnya 5 menit. tapi ternyata loh. Ya. Einstein lebih dari itu, Pak. Umurnya 5 menit lah ya. mesin teh. Pertama 5 menit pare macet. Ternyata ada yang salah di dalam mendesain mesin itu. Ya, bukan itu yang ingin saya bicarakan, tapi intinya bagaimana saya mengalihkan tingkat stres saya ini, Ya. mengalihkan pikiran saya ini sehingga tidak terus-terusan dibebani, dihantui oleh tekanan pekerjaan di kantor. Ya. Rupi-rupi, dugi kan nggak terakhir abdi menuju nggak ada malah meja, meja alhamdulillah, ya tina ya nanti kayu solid, Ya. campur sarang resin deh ini. Gini Tos kan beres. segala bisa. Tadinya mau dipasang di dia. Ya. Tapi berat ngangkat aya karena sang kindala. Siap. Keren. Luar biasa, Kang. Keren, Kang. Baraya. Pak Sekda ini, Kang Dik ini, di samping beliau adalah orang Cimahi. Tadi saya belum review nih. Orang Cimahi, asup ke PNS, ditugaskan di Cirebon, minta pindah ke Jawa Barat, ke provinsi. Karena terpanggil sebagai orang Cimahi untuk mengabdikan dan membangun Cimahi, akhirnya minta pindah ke Cimahi dengan segala kondisi kekurangannya karena baru berdiri. Ya. Kantor ge can gaduh, da kantor ieu mah mulai diresmikeun ge 2005. Ya. Nah, berarti ketika 2003 itu masih di kantor DPRD Masih anu di- ayeuna Muhun. bari sagowok. Terus kedua, buka keunikannya adalah karena tahu Baraya. Saya ingin jelasin aja Pak Dik ke Baraya biar paham, karena Pak Dik ini sebagai aparatur sipil negara ada beban kerja dan resiko kerja. Beban kerjanya luar biasa, resiko kerjanya juga Ya, luar biasa. betul. Cara menyalurkan biar tidak terlalu stres, pakai ngoprek. Ya. Itu. Kang kan orang Cimahi, Ya. istri orang Cimahi. Saleres damai. Di mana kawin tamunang- nama di Cilili. Tah. Tapi anjeunna tuh salami di Oh, Cimahi. sarua Kabupaten Bandung, pan baheula mah. Tapi itu selami di Cimahi. Da pendak lagi pedawe tetangga teh. Aduh, Di mana? Tetangga abdi. Di mana Pak ini dia? Jalan Sentral. Kan bae buka kartu we. Iya. Justru ini menarik. Ya. Jadi panak jeung istri teh panggihna teh ada lain panggih, da tatangga awal poe panggihnya. Oh, tapi hari itu mah can kena. Oh, can kena. Tah pernah hiji waktu aya sareretan kideun aya. Ada pantasnya? Aya mojang di dinya tah kakarak. Cing kumaha cara nembakna. Alah, eta mah tuh rahasia. Tapi ini mah ya memang faktanya seperti itu. Jadi Ya. saya itu memang dengan istri itu ketemu karena yang ya istri saya ini adalah tetangga. Walaupun sebetulnya tidak cukup dekat juga. Karena ya pun lah zaman kuliah Jatinangor jika kumanya abdi kalesan di Unpad Jatinangor janten ku waktos di jalan oge tos saya tenaga teh bejeng-bejeng kanggo gaul lah gitu. Wih kuliah Kuliah di Unpad tahun sabaraha? tahun 80. 80 abdi mulai kuliah di Unpad salapan. Berarti beda 8 tahunnya. Senior. Siap senior. 80. Nah, ya saya lupa. Saya Jurusan apa? statistik. Oh, Tukang pantesan. Lanjut. Oh, pantesan Baraya. Jadi alma mater geningan senior siap senior. Kang, gaduh sabaraha urang kali aya. Tilu. Kaiji kedua pemegat bungsu istri. Istri PNS sanes? Sanes. Oh, sanes. Jadi istri mah sanes PNS, ibu rumah tangga. Keren, Kang. Baraya, itulah mengenal sekilas tentang sekretaris daerah. Ternyata senior saya ketika di Unpad beliau angkatan 99, 90 saya angkatan 99. Bedanya cuma satu. Beliau adalah sama MIPA-nya sama. Ya. Beliau di statistik, fakultas MIPA. Saya di Papeta. Apa pet? Fakultas Peternakan, jurusan produksi ternak. urusan Maka saya produksi. apal tilu B. Ya, Baraya terima kasih. Baraya Jam Center, pada sesi kali ini kita akan mendalami
terkait dengan perangkat daerah. Seperti yang saya tadi sampaikan, perangkat daerah adalah yang membantu pemerintahan daerah. Betul. Baik kepala daerah ataupun DPRD yang dua-duanya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa perangkat daerah itu terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan. Oke. Mari kita langsung saja kita tanyakan ke ahlinya. Kang. Yuk. Pertanyaannya sederhana, Kang. Jelasin, Kang. Sekretariat daerah itu kedudukannya apa, fungsinya apa, tugasnya apa, sampai ke dinas. Singkat-singkat aja, Kang. Oke, maka, Kang. Sekretariat daerah, biasa nama disingkatnya Setda, itu membantu kepala daerah di dalam merumuskan kebijakan umum pembangunan daerah. Juga sekaligus mengkoordinasikan antar berbagai perangkat daerah. Dan ini memang harus bisa dilakukan karena untuk bisa memastikan antara apa yang digariskan sebagai kebijakan dari kepala daerah itu betul-betul bisa diimplementasikan oleh perangkat daerah. Betul. Itu fungsi Sekda. Lantas Setwan. Nah, kalau Setwan itu adalah bagaimana Setwan ini, sekretariat dewan ini yang dipimpin oleh sekretaris dewan harus bisa memfasilitasi perwujudan keterwakilan rakyat di DPRD. Apa yang menjadi kebutuhan DPRD di dalam melaksanakan tugasnya itu harus bisa difasilitasi oleh sekretariat dewan ini. Juga sekaligus Sekwan ini yang menjadi pihak untuk menjembatani antara legislatif dengan eksekutif. Biasanya untuk urusan bagaimana mensinkronkan program kerja antara DPRD dengan pemerintah kota. Betul. Itu dilakukan oleh Setwa. Nah, kemudian inspektorat itu unsur pengawasan. Unsur pengawasan internal. Sifatnya internal. Karena bagaimanapun bahwa setiap yang dilakukan oleh perangkat daerah itu harus jelas aturannya, harus jelas tolak ukurnya, sehingga tidak kemudian sampai menyalahi. Nah, inilah fungsi inspektorat. Bagaimana setiap kegiatan, setiap kebijakan yang dilakukan ini adalah betul-betul sesuai dengan aturan dan tujuannya. Jadi bukan hanya oleh dewan ya, Kang, diawasi ku internal, diawasi oleh inspektorat. Lanjut, Kang. Badan. Kalau badan ini unsur penting juga dari perangkat pemerintah kota, terutama bila dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh SKPD atau oleh dinas yang kemudian itu dilakukan dalam aspek sebagai penunjang oleh badan. Jadi badan ini penunjang terlaksananya kebijakan kepala daerah. Contoh, misalnya Bapeda. Ketika wali kota berkehendak menetapkan kebijakan, maka kemudian itu diwadahi di dalam dokumen rencana yang tentu saja itu dilegalkan dengan produk hukum. Nah, Bapeda inilah yang bertugas menjabarkan kebijakan wali kota ini sehingga kemudian itu semua menjadi pedoman bagi dinas di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Betul. Dinas. Kalau dinas itu sudah jelas. Dinas adalah sebagai pelaksana teknis. Bagaimana pelayanan pendidikan, bagaimana pelayanan kesehatan, bagaimana penyiapan infrastruktur daerah, itu dilakukan oleh dinas. Sebagai pelayanan, sebagai organisasi teknis. Betul. Nah, kecamatan. Kecamatan apa tuh? Fungsi kewilayahan. Bagaimana posisi atau kedudukan kecamatan ini harus bisa meyakinkan bahwa masyarakat betul-betul dapat dilayani. Paling tidak dari pertama, aspek administrasi kependudukan atau pelayanan umum. Pelayanan umum.
Kemudian juga dalam aspek yang lain, ketika suatu dinas melakukan intervensi program dan kegiatan, maka kecamatan inilah yang akan membantu yang punya Begitupun wilayah. kelurahan, saya kira sama dengan kecamatan, kurang lebih sama. Ya. Hanya mungkin levelnya ya. Kalau dulu kelurahan kan bagian dari perangkat daerah, sekarang kan tidak. Sekarang Undang-Undang menjadi 23. sub organisasi dari perangkat kecamatan. Karena ya itu perbedaan. Jadi nanti kalau bicara lagi perangkat daerah jangan salah-salah. Itu ada tugas dan fungsinya yang berbeda-beda. Mas Sekda, Kang, sebelum kita dipersingkat saja, Kang, tadi saya kan bicara tuh bahwa tugas Akang itu adalah salah satunya membantu kepala daerah untuk membuat kebijakan. Kedua, lakukan proses pengorganisasian atau koordinasi sebagai koordinator perangkat daerah yang banyak. Yang ketiga adalah pelayanan administratif. Kita tarik ke kepala daerah, Kang. Kepala daerah, pemerintahan daerah ini kan dua. Kepala daerah, dalam hal ini wali kota, dan DPRD. Betul. Kemarin saya sudah diskusi, DPRD sendiri pun tidak punya visi dan misi. DPRD sendiri juga harus laras karena mitra sejajar terhadap apa yang diarahkan kebijakan di daerah. Maka kepala daerah salah satu tugasnya adalah persoalan membangun arah kebijakan daerah, di samping sebagai pelaksana peraturan daerah. Kepala daerah ini, maka kemudian arah kebijakan kepala daerah ini karena representasi dari rakyat yang mendelegasikan kewenangannya pada pemilu tahun 2017 didelegasikanlah kepada Pak Ajai. Pak Ajai punya visi dan misi. Visi dan misi Pak Ajai itu menjadi Cimahi Baru Maju Agamis dan Berbudaya. Kemudian visi misi itu menjadilah RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kan kepala daerah masa satu. Betul. Oke? Betul. Nah, tapi kemudian gagasan ini dalam rangka untuk memberikan harapan terhadap rakyat, maka kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah, aparatur sipil negara yang jumlahnya lebih dari 5.000 di Cimahi. 5 apa 6.000? Lebih lah. Jumlah pegawai ya? Ya, jumlah pegawai lebih dari 5.000. ASN dan baik struktural ataupun fungsional. Betul. Kan gitu. Nah, dari jumlah itu semuanya harus menerjemahkan. Menjabarkan dari gagasan, karena sukses dan tidak suksesnya kepala daerah akan sangat tergantung dari kemampuan perangkat daerahnya. Betul. Tugas Akang berat itu. Berat. Tapi berat, Kang. Buat harus dilakukan. Nah, harus dilakukan, Kang. Bagaimana strateginya Akang melakukan itu? Oke. Tadi disampaikan tidak mudah untuk bisa betul-betul sesuai dengan apa yang sudah digariskan, terutama kalau menyangkut pencapaian visi dan misi. Tetapi alhamdulillah, sekalipun itu dirasakan berat, ketika kita secara jelas bisa mendistribusikan apa yang harus dilakukan oleh setiap perangkat daerah di dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi, itu relatif bisa dilakukan dengan baik. Contoh, ketika kita mencoba misalnya di dalam mewujudkan Cimahi Baru yang maju, agamis dan berbudaya ini, tentu ini semua harus dikaitkan dengan konteks dari setiap urusan yang ada di pemerintah Kota Cimahi. Kita jabarkan maju. Pendidikan harus bisa mengaktualisasikan bahwa pendidikan di Cimahi ini maju. Apa indikatornya banyak? Bagaimana rata-rata lama sekolah, bagaimana tingkat partisipasi sekolahnya dan lain sebagainya. Begitupun untuk perangkat daerah yang lain, misalnya kesehatan, ketenaga kerjaan, rumah sakit dan yang lainnya. Nah, itu ukurannya per urusan. Tetapi ketika kemudian semuanya diakumulasikan, kami memiliki keyakinan itu semua adalah betul-betul bisa mengait kepada upaya kita untuk mewujudkan Cimahi yang baru maju agamis dan berbudaya. Itu, dan memang adalah bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa setiap program kerja yang dilakukan oleh perangkat daerah ini adalah sejalan
dengan visi dan misi ini. Wali kota. Itu juga menjadi bagian penting. Ya. Dari mulai aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pengawasan itu harus kita yakinkan mengait kepada upaya kita untuk mewujudkan visi dan misinya wali kota. Ya, Mbak Raya, kalau hari ini jadi RPJMD, tadi kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Tahap pembangunan itu kan ada RPJP 20 tahun. Ya. Kemudian RPJMD 5 tahun. Diterjemahkan lagi RKPD Rencana Pembangunan Daerah untuk 1 tahun. Nih, siapa yang nyusun itu? Nah, beliau-beliau inilah. Jajaran perangkat daerah menerjemahkan dari apa yang menjadi gagasan wali kota supaya tercapai. Betul. Janji-janji politiknya tercapai. Kang, saya sebelum sama Kang, saya sudah diskusi dengan Pak Wali. Nah, maka saya akan coba konfirmasi Kang. Saya diskusi dengan Pak Wali bercerita persoalan maju, cerita panjang. Nanti bisa lihat lah sama Akang di video saya yang sebelumnya. Betul. Apa yang dimaksud dengan maju, apa yang dimaksud dengan agamis. Nah, yang terakhir nih, yang terkait dengan Akang, apa yang dimaksud berbudaya. Nah, Pak Wali dulu di video saya diskusi, yang dimaksud dengan berbudaya itu bukan tersekedar persoalan budaya tradisi saja atau identitas saja. Pakai komprang, tapi budaya yang dimaksudkan adalah terkait revolusi mental, ngerubah budaya maju. Budaya bukan. Ini terkait dengan Akang. Terkait dengan aparatur sipil negara sebagai perangkat daerah. Yang disampaikan Pak Wali waktu itu adalah bahwa yang berbudaya ini ingin merubah perilaku karena melihat ada perilaku. Pertama adalah perilaku antara pelaku melayani dan dilayani. Satu. Ingin merubah menjadi sebagai pelayan berbudaya itu. Yang kedua, bagaimana merubah perilaku keseharian, bahwa di PNS ini tidak sekedar rutinitas dan ritualitas. Kenapa begitu? Ini cerita Kang. Kenapa begitu? Karena satu hal yang paling disadari bersama-sama, Cimahi ini nggak punya resources kecuali manusia. Betul. Oke? Iya, betul. Nah, karena kita resourcesnya manusia, maka harus ada pola kerja yang lebih kreatif, melakukan terobosan-terobosan. Nih Kang, bagaimana Akang sebagai sekretaris daerah, satu, sebagai pengkoordinasi semua perangkat daerah, karena semua perangkat daerah bertanggung jawab kepada wali kota melalui Akang, sebagai sekda. Kang, Akang membangun kultur baru yang ritualitas menjadi yang inovatif, kreatif, kan gitu. Kemudian kultur menjadi kultur aparatur sipil negara yang melayani full setengah hati. Karena saya tadi di prolog bilang Kang, inilah tempat berkumpulnya aparatur sipil negara bekerja untuk melayani secara maksimal kepada masyarakat. Kang, gimana Kang? Ya, ini juga bagian dari yang tidak mudah. Ini berkaitan dengan budaya, perilaku, budaya, mental, kebiasaan, mentalitas. Kalau Pak Wali tegas waktu itu revolusi mental, Pak. Iya. Memang di dalam mengubah mindset para ASN ini kita menganggap adalah suatu hal yang harus terus dilakukan secara konsisten. Baik berupa pembinaan, pelatihan ataupun lain sebagainya, yang mudah-mudahan itu semua bisa mengubah mindset para ASN di Kota Cimahi. Terlebih kita menyadari betul tadi bahwa Cimahi ini tidak memiliki sumber daya alam, yang kita punya sumber daya manusia. Nah, keberadaan ASN ini harus bisa menjadi motivator bagi masyarakat Cimahi. Betul. Jadi kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa dengan adanya perubahan mindset, perubahan budaya perilaku kerja yang ada di tataran birokrasi ini juga kiranya bisa ditiru oleh masyarakat. Contoh, ketika Pak Wali Kota menekankan bahwa kita sebagai ASN itu harus inovatif dan kreatif. Betul. Inilah, maka tidak aneh kalau Cimahi ini semasa Pak Ajay memimpin ini sudah banyak mendapatkan penghargaan. Untuk tahun kemarin saja Kang, kita dapat 28 penghargaan. Luar biasa. Selamat Kang. Setahun berarti Kang. Setahun. Ya, ayeuna we ka patungku kopi deh nama. Sekarang dapat penghargaan terkait inovasi pelayanan publik juga ya. Betul. Itu Baraya catat. Masuk 5 besar. 5 besar.
Ya, ini adalah sebuah cerminan bagaimana budaya kerja yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Cimahi ini bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya keunggulan. Betul. Dan memang inovatif, kreatif itu menjadi hal yang kalau bisa setiap individu yang ada di Kota Cimahi ini bisa melakukannya. Ya. Merubah perilaku Betul. aparatur sipil negara menjadi pelayan yang inovatif dan kreatif. Nah, kita juga harus sadar, kita ini hidup di zaman milenial. 4.0 Ya, pendekatan digitalisasi, Pak. bukan hidup di zaman kolonial. Kolonial. Kalau kolonial ya. dilayani, pemimpin, pejabat itu dilayani. Dilayani, feodalistik lah. Nah, kalau milenial tidak. Tapi kita harus sadar bahwa kita ini bagian dari konsep pelayanan. Betul. Bagaimana keberadaan para ASN ini harus bisa menjadi pelayan yang baik bagi masyarakatnya. Top. Itu. Keren. Ini manajemen modern. Manajemen modern, seorang pemimpin ini harus bisa menjadi seorang pelayan. Oke. Itu. Makanya sekarang karena 4.0 harus berkolaborasi dengan perkembangan, pemerintah Kota Cimahi lebih terbuka menyampaikan informasi. Betul. Lewat IG, Ya, lewat banyak lah. Facebook, Medsos medsosnya, banyak. dan bisa interaktif. Betul. Lewat webnya, portal dan segala macam. Kang, itu keren, Kang. Karena kenapa sampai saya tanyakan ini, Kang? Ini penting, Kang. Bahwa keberhasilan gagasan politik pemerintahan daerah, baik sebagai kepala daerah ataupun di DPRD, akan sangat tergantung dari kinerja aparatur sipil negara yang sedang dikoordinasikan oleh AKN. Ya. Oke, Maka Kang, di ini, Pak, Tamihan ya. penting itu. Di Tamihan, Siap. Cimahi, Kang Ajam. Ya. Potensinya tidak naon orang. Potensi pendapatan asli daerahna. Wah. Aya memang, tapi teu ageng. Betul. Benten Betul. sarang daerah nu sanes upami misalkan jeung tatangi urang Kota Bandung, wah patabi. Ya. Tapi orang teh kan kedah harus Membikin menyusun strategi. strategi. Bagaimana keberpihakan anggaran dari pusat dan provinsi ini menjadi moda yang bisa menguatkan kita di dalam mensukseskan program dan kegiatan. Betul. Maka dengan bermodalkan budaya yang inovatif dan kreatif, alhamdulillah Cimahi biasa kenging hadiah misalnya penghargaan, itu tong lepat. Anu namina DID di Iya. pemerintah pusat. Itu salah Itu hadiah. Salah sawiasna itu tidak Hadiah. prestasi Cimahi. Betul. DID itu dana insentif. daerah. Nah, ini yang kemudian akan WTP kita- segala macam itu Ya. dapat DID. Gitu Kang. Dan bagaimana kita memang harus memiliki budaya yang baik, budaya yang maju terutama. Betul. Budaya yang maju itu inovatif, kreatif, selalu ingin menuju ke arah yang lebih baik. Bagaimana setiap orang, setiap individu di Cimahi ini harus bisa menjadi individu yang berdaya saing, unggul dan lain sebagainya. Di samping tadi, Kang, persoalan menjadi merubah perilaku aparatur sipil negara sebagai pelayan yang inovatif dan Ya. kreatif. Karena kita terbatas secara resources, maka harus ada kreativitas dan inovasi yang tinggi. Kedua, Kang, reformasi birokrasi. Ya. Nah, karena birokrasi. Betul. Ini didengungkan dari mulai reformasi sampai hari ini terus dilakukan. Awalnya sistem birokrasi kita sangat panjang, Ya. rumit, Betul. ribet. Bagaimana sistem birokrasi hari ini? Ya, alhamdulillah. Setelah reformasi ini, ya, terutama bila dikaitkan dengan reformasi birokrasi. Ya, kita mencoba untuk bisa lebih mengefektifkan dari setiap proses yang dilakukan. ya, Entah itu berkaitan dengan dalam konteks pelayanan langsung ataupun sistem yang memang terjadi di internal pemerintah kota. ya, Kita mencoba untuk lebih memudahkan itu, mempersingkat jarak, mempersingkat waktu. ya, Nah, kebetulan tadi sudah diulas revolusi industri 4.0. Nah, ini menjadi target kami di dalam menjabarkan reformasi birokrasi Betul. ini. Karena salah satunya adalah bagaimana kita bisa lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan adaptif terhadap revolusi industri ini, masyarakat bisa lebih mudah. Contoh sekarang untuk mengurus izin atau
permohonan KTP itu bisa dilakukan secara online. Betul. Nah, ini adalah sebuah upaya bagaimana dalam konteks reformasi birokrasi bahwa kita sedang melangkah ke arah sana dan relatif lebih baik. Ada 8 perubahan, 8 area perubahan. Ujung-ujungnya satu, pelayanan publik. Pelayanan publik. Itu Dan yang satu lagi Kang, SPM. SPM ya, standar pelayanan minimal. Urusan wajib. Urusan wajib, betul. Pemerintah daerah, pendidikan, itu kesehatan segala macam. berupa kendali. Ya. Berupa kendali bagaimana para perangkat daerah ini bisa menyelesaikan tugas dan fungsinya sesuai dengan urusan yang diembannya. Makanya muncul SPM. Itu minimal. Tapi kita tidak berpikir minimal ya. Harus maksimal. Dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Baraya, di video sebelumnya kita bercerita dengan kepala daerah. Saya sengaja khusus bicara dengan Pak Sekretaris Daerah ini adalah terkait dengan perangkat daerah dan mendalami sebagai pembantu dari kepala daerah yang menerjemahkan dari gagasan policy politik kepala daerah dan bekerja sebagai mitra sejajar dengan DPRD. Tujuan utamanya adalah dalam rangka memberikan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat untuk mewujudkan Cimahi baru, maju, agamis dan berbudaya dengan harapan rakyatnya sejahtera lahir dan batin. Baraya, saya kira cukupan sekian video ini, Kang Dik-Dik. Boleh. Hatur nuhun. Sami-sami. Jazakumullahu khairan. Tapi tiasa hiji. Mangga. Ya utamanya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Oh iya, saya lupa. Mangga lanjut. Ya, kami berharap bahwa di dalam penanggulangan wabah atau pandemi COVID-19 ini semua pihak bersatu padu. Yakinkan bahwa yang kita lakukan itu sesuai dengan himbauan pemerintah, terutama di dalam pemenuhan atas protokol kesehatan. Betul. Yang berikutnya, mencoba untuk mengendalikan diri. Di antaranya misalnya menghindari kerumunan. Kalau tidak perlu-perlu amat, jangan keluar rumah. Ya. Dan kalaupun terpaksa harus keluar rumah, sesuai dengan protokol kesehatan, pakailah masker. Dan satu lagi, cuci tangan. Upayakan tidak menyentuh benda di tempat umum. Betul. Karena itu juga menjadi alasan mewabahnya COVID-19 ini. Ya. Jadi mohon dukungan semua pihak, utamina ke masyarakat. Yuk, orang patuhi apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah sehingga COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa, mudah-mudahan kita bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Ya. Itu barangkali. Terima kasih Pak Sekda, saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiro atas waktunya memberikan penjelasan kepada masyarakat persoalan perangkat daerah. Baraya Jam Center, alhamdulillah selesai sudah kita diskusi dengan Pak Sekda sebagai perangkat daerah. Saya hanya nitip saja ke Pak Sekda, berhasil tidak berhasilnya arah pembangunan ini sangat ditentukan oleh aparatur sipil negara, salah satu komponennya. Hanya mengkoordinasikan, mengarahkan adalah Pak Sekda sebagai koordinatornya. Tentu harapan ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan Cimahi yang lebih baik daripada Cimahi yang sebelumnya. Terutama adalah Cimahi yang maju, yang Cimahi baru, maju, agamis dan berbudaya. Baraya Jam Center, jadi serial terkait dengan pemerintahan daerah sudah selesai sampai video dengan Pak Dik-Dik. Jadi video pertama kita bicara terkait dengan pemerintahan daerah, kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah sudah dibahas bersama Bapak Wali Kota. Video yang keduanya tentang pemerintahan daerah, tentang DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah juga sudah dibahas secara mendalam, dan hari ini pemerintahan daerah dibantu oleh perangkat daerah dan kita berbincang-bincang langsung dengan koordinatornya perangkat daerah karena perangkat daerah diisi oleh aparatur sipil negara. Alhamdulillah sudah selesai di pemerintahan. Nanti video selanjutnya kita akan bicara persoalan warga negara. Setelah bicara terkait warga negara, baru kita akan bicara relasi kuasanya negara, pemerintah, warga negara.
Yang ngurus negara adalah pemerintahan. Siapa yang bisa masuk pemerintahan adalah warga negara. Di situ ada mekanisme pemilu dan demokrasi, harus lewat pemilu baru bisa jadi pemerintahan. Pemerintahan di Cimahi, kepala daerah dan dewan, dibantu oleh Pak Dik-Dik, karena Pak Dik-Dik mah aparatur sipil negara. Nah, ini rangkaian video ini Baraya Jam Center kami sajikan dalam rangka untuk memberikan pendidikan politik, karena kami berkeyakinan, saya secara berkeyakinan, kalau masyarakatnya makin cerdas, maka akan melahirkan kepemimpinan yang berkualitas. Kalau kepemimpinan ini yang dilahirkan berkualitas, maka pengelolaan pemerintahan akan lebih baik dan masyarakatnya akan lebih baik. Baraya Jam Center, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, nuhun.